Cek, bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara saya? Halo, halo Ahmad Faiz Sulaiman. Halo, halo Pak. Bisa, bisa. Bisa ya? Eh, Kalau boleh tahu teman yang lain di mana ya? Ada grupnya ya? Grup Kurang WA. tahu saya, Pak. Oh ya, ya. Kita tunggu temannya yang lainnya joinnya. Oke, sambil menunggu temannya yang lain ya, kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita bersyukur kehadirat eh, Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan proses ya pelajaran pada mata kuliah praktikum algoritma. Ya, sebelum kita eh, mulai ya tentunya marilah kita senantiasa berdoa kepada Sang Maha Kuasa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa diberkahi dan dirahmati. Eh, Doa dimulai. Jadi pada kesempatan hari ini ya ada diri saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya, karena ini mungkin kali kita mengadakan temuan ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling mengenal ya. Jadi perkenalkan nama saya Imam Akbar ya. Salah satu eh, Recording in progress. tutor pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya. Di selain algoritma dan pemrograman, saya juga ditugaskan oleh pihak eh, Universitas Terbuka untuk menjadi tutor pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Ya, jadi saya beralamat di salah satu daerah ya, Kabupaten Ngendrekang di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya,
Kalau di sini, kalau mahasiswa UT sendiri sudah ada yang kerja ya, atau sudah kerja semua? Ya Pak, saya kerja saya Di mana, Pak? sebagai guru honorer. Oh, sebagai guru ya. Kalau yang lain ini, siapa nih? Shiva Utaminingsih. Sudah kerja ya, Shiva? Ya Pak, selamat pagi. Kebetulan saya bekerjanya dari rumah aja Pak. Oh iya, oke. Em, Bagaimana kalau kita apa ya, aktifkan kamera ya? Bisa ya, sebelum kita masuk kepada materi. Ya, jadi kalau memungkinkan ya, eh, kamera zoomnya di on kan ya, untuk eh, saya bisa monitoring siapa mahasiswa yang aktif gitu. Ya, oke. Jadi dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini tentunya ada beberapa aktivitas yang akan kita jalankan ya selama kurang lebih eh, 15 kali ya, 15 kali aktivitas pembelajaran. Namun di sini eh, setiap aktivitas itu ada berisi diskusi, kemudian ada juga yang berupa tugas praktik ya. Jadi tugas praktik ini selama kurang lebih ya 15 kali aktivitas belajar terdapat tugas praktik sebanyak 3 ya. Jadi setiap tugas ya harus kalian kerjakan lengkap dan wajib diunggah di e-learning. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika salah satu dari 3 tugas ini tidak dikerjakan atau tidak diunggah di learning, maka secara otomatis nilai akhir kalian akan error ya. Jadi diupayakan dan dioptimalkan agar setiap tugas yang diberikan itu bisa dikerjakan ya. Mulai dari tugas satu, 2, dan 3. Untuk tugas satu sendiri itu berada di eh, aktivitas belajar 4. Sedangkan untuk tugas 2 berada di aktivitas 8. Dan untuk tugas 3 berada di aktivitas 12 ya. Semua ini bisa dicek di platform e-learning yang tersedia. Kemudian juga yang perlu kita pahami bersama yaitu UAS ya. UAS. Ya, jadi UAS ini wajib diikuti ya. Kalian harus mengikuti UAS untuk mendapatkan nilai akhir ya. Jadi untuk presentasi ya, persen nilai kalian akan dihitung dari gabungan tugas satu 2 dan 3. Kemudian UASnya itu bobotnya 50%. Jadi setiap tugas itu berbobot 16,66 sekian persen ya. Tugas 2 dan tugas 3. Untuk UAS sendiri porsinya lebih besar yaitu 50% ya. Nah, untuk eh, nilai akhir minimal yang harus kalian capai adalah nilai C ya. Itu sudah dianggap sebagai eh, nilai standar ya dalam mata kuliah ini ya. Minimal dapat C agar bisa lulus pada mata kuliah ini ya. Sedangkan untuk diskusi ya, jadi ada kurang lebih 5 diskusi, namun ini tidak masuk dalam kategori penilaian ya. Tetapi diskusi ini
sebisa mungkin wajib untuk kalian isi ya. Mengapa? Karena sekali lagi diskusi ini ya pastinya bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya, khususnya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, tentunya ya sedangkan untuk web sendiri ya, web itu dilakukan di aktivitas 6, aktivitas 10 dan aktivitas 14 ya. Jadi wajib kalian ikuti ya, karena selain ada arahan-arahan dari tutor, juga tentunya ini berisi tentang penjelasan materi yang akan disampaikan terkait dengan materi algoritma dan pemrograman. Ya, materi dan praktikum. Ya, untuk memaksimalkan waktu, ya, langsung saja kita mulai ya. Jadi, eh, di aktivitas belajar 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 itu ada materi inisiasi ya, materi inisiasi. Jadi di situ kalian bisa baca poin-poin penting yang berkaitan dengan materi algoritma dan pemrograman. Kemudian juga eh, kalian juga bisa mengakses ya materi secara langsung di RBV ya. Saya kira kalian sudah apa diinformasikan oleh pihak UT bagaimana cara mengakses ruang baca virtual UT ya. Jadi ini ya. Ya, di sini kalian bisa mengakses materi secara langsung di ruang baca virtual UT ya. Jadi kalian tinggal cari LBV UT, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh pihak UT. Ya, jadi di sini ya, RBV UT, kemudian kalian sisa cari materi algoritma misalnya ya, kata kuncinya. Kemudian kalian tinggal cari ya, kalian pilih algoritma dan pemrograman isi 2. Kemudian diklik full text-nya, kemudian memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh pihak UT ya. Nah, di sini kalian bisa membaca lebih komprehensif dan lebih jelas ya terkait materi inisiasi yang sudah di-upload di e-learning ya. Ya di sini lengkap ya untuk eh, menambah pengetahuan, menambah wawasan terkait algoritma mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman. Ya, seperti itu ya cara mengakses ruang baca virtual eh, universitas terbuka ya. Kemudian ya, untuk aktivitas belajar 1 ya,
itu terdapat materi inisiasi ya. Ya, materi inisiasi. Itu kalian bisa download, kemudian dibaca. Nah, ini materi inisiasi yang materi inisiasi pertama yang ada di aktivitas belajar satu di platform e-learning. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait pengantar algoritma dan pemrograman. Ya, jadi eh, materi satu ini ya tentunya membahas secara detail terperinci ya apa itu algoritma ya. Jadi kalau kita melihat ya ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan terkait dengan apa itu algoritma ya. Jadi ada definisi algoritma menurut Al-Khawarizmi, ada algoritma yang didefinisikan oleh Donald Eccount, David Bolton, Steve N. Knuth, dan Markov ya, yang mendefinisikan ya algoritma itu adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai deskripsi prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Nah, dari definisi ini tentunya kita bisa mendefinisikan secara konseptual ya apa sih itu algoritma dari para ahli ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sendiri ya apa itu algoritma. Nah, dari beberapa definisi ini tentunya kita bisa definisikan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah maupun petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, dan tentunya menghasilkan output yang diharapkan dari sebuah inputan. Jadi ada inputan tentunya ketika inputan itu diproses akan menghasilkan sebuah output. Ya, itu definisi dari algoritma ya. Kemudian ya, tentunya banyak dari kalian yang bertanya-tanya, mengapa sih kita mempelajari algoritma? Mengapa sih kita belajar algoritma? Nah, tentunya yang pertama yaitu bagaimana kemudian kita bisa efisien ya. Artinya apa? Algoritma yang baik itu menyelesaikan masalah dengan waktu dan atau penggunaan memori yang optimal. Nah, di sini kita melihat contoh dari algoritma itu sendiri ya. Dalam materi inisiasi dicontohkan bahwa untuk menuju ke Bogor ada beberapa metode atau cara yang bisa kita lakukan ya. Apakah itu menggunakan kereta, naik taksi, dan naik angkot. Itu kita bisa definisikan urutan langkah-langkahnya dengan menggunakan kereta, dengan menggunakan taksi, kemudian menggunakan naik angkot. Nah, dari ketiga metode ini, ya, setelah kita jabarkan, uraikan langkah-langkahnya, ya, tentunya algoritma itu harus efisien, ya. Nah, dari ketiga metode ini yang mana kira-kira yang paling efisien? Apakah naik kereta, naik taksi, atau naik angkot? Ya, kita harus bisa menyimpulkan dari ketiga metode itu, ya. Kemudian, ya, mengapa kita mempelajari algoritma? Yaitu tentang abstraksi, ya. Tadi efisien, kemudian abstraksi. Artinya apa? Algoritma memecah masalah kompleks menjadi langkah-langkah sederhana sehingga mudah dimengerti dan dianalisis. Ya, jadi dia memecah
menyederhanakan masalah-masalah ya yang kompleks, yang rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan dianalisis. Kemudian yang ketiga yaitu eh, reusability ya. Jadi algoritma adalah konsep atau implementasi bisa dipakai kembali di bahasa yang berbeda. Jadi itu artinya ada reusability. Jadi algoritma itu bukan codingan atau bukan pemrograman, tetapi perlu dipahami bahwa reusability ini lebih apa ya? Lebih menyadarkan kita bahwa algoritma itu adalah konsep yang bisa diimplementasikan, bisa dipakai kembali di bahasa yang berbeda, ya, seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir juga ya, mengapa kita mempelajari algoritma itu keterampilan berpikir. Nah, dengan mempelajari algoritma, tentunya kita apa? Kita melatih cara kita berpikir logis, sistematis, ya, dan kemampuan analisis masalah. Ya. Jadi eh, Mohon maaf Pak, mic-nya Bapak mati Pak. ya, jadi eh, di slide ini juga ya, dia menjelaskan tentang definisi program dan bahasa pemrograman. Ya, jadi program itu adalah rangkaian instruksi berkode yang dapat dijalankan komputer untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran. Ya, jadi ada perbedaan antara program dan bahasa pemrograman. Ya. Jadi secara sederhana program ini adalah rangkaian instruksi yang berkode. Ya. Sedangkan bahasa pemrograman itu eh, bahasa formal yang menyediakan set instruksi untuk menulis program. Contohnya yang akan kita implementasikan nanti yaitu bahasa pemrograman Java ya. Kemudian sedangkan programmer itu adalah orangnya ya, orang yang secara profesional menulis, merancang dan memelihara perangkat lunak. Jadi kalian harus mampu membedakan antara program itu sendiri, bahasa pemrograman dan programmernya ya. Jadi secara sederhana programmernya itu adalah orang yang menulis kodenya, kemudian bahasa pemrogramannya itu adalah bahasa formalnya yang menyediakan set instruksi ya, misalnya bahasa pemrograman Java atau yang lainnya ya. Sedangkan program itu adalah rangkaian instruksi yang berkode yang dapat dijalankan oleh komputer. Seperti itu ya. Nah, ini ada representasi algoritma flowchart ya dan pseudocode. Jadi representasi algoritma itu bisa dituliskan dengan flowchart maupun pseudocode.
Ya, flowchart ini adalah diagram grafis yang menunjukkan aliran kontrol dan operasi. Ya, ini berupa start, ya, input, proses, kemudian decision, output, dan selesai, ya, stop. Jadi ada aliran kontrol, ya, dimulai sampai diakhiri oleh eh, aliran kontrol tersebut, ya. Kemudian ada juga algoritma, representasi algoritma dalam bentuk pseudocode, ya, yaitu deskripsi langkah dasar kode dalam bahasa alami, mirip kode tapi tidak terikat sintaks bahasa pemrograman, ya. Jadi secara sederhana, kalau representasi algoritma menggunakan flowchart itu digambarkan dalam bentuk simbol, ya. Sedangkan pseudocode ini adalah representasi menggunakan bahasa manusia, ya, dalam bentuk teks. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya, ya, untuk mencari atau menghitung kecepatan dan menghitung percepatan. Representasi algoritma dalam bentuk flowchart itu digambarkan di sisi kiri, ya, dalam bentuk simbol. Ada simbol oval, ya, persegi 6, jajar genjang, persegi, ya, jajar genjang, dan oval lagi, ya. Kemudian sedangkan untuk pseudocode ini, ya, ini representasi algoritma dalam bentuk teks bahasa manusia, ya. Contohnya di samping ini kita mulai, ya. Kemudian ada simbol untuk pendeklarasian variabel PAST, ya, variabel FAST. Kemudian ada simbol untuk inputan, ya, masukkan nilai ST. Kemudian untuk proses, ya, ada formula hitung kecepatan, yaitu V sama dengan S bagi T. Sedangkan untuk formula menghitung percepatan itu formulanya A sama dengan V dibagi T. Nah, untuk outputnya sendiri, ya, tentunya dia akan menampilkan variabel V dan A. Karena yang dicari tadi adalah menghitung percepatan dan menghitung kecepatan. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri dan manfaat memahami algoritma. Ya, jadi ciri-ciri algoritma itu, ya, tentunya memiliki input dan output. Ya, memiliki input dan output. Inputannya tadi di sini adalah ini, ya, memiliki input dan memiliki output. Input di sini adalah variabel ST, kemudian outputnya adalah tampilkan nilai kecepatan V dan A. Ya, kemudian ada proses, ya. Prosesnya di sini adalah formula menghitung kecepatan dan percepatan. Kemudian berpola logis, ya. Instruksinya jelas, ya, atau yang disebut sebagai defined. Kemudian memiliki titik berhenti atau finiteness, ya. Kemudian manfaat algoritma, ya, itu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kemudian yang kedua, mempercepat penyelesaian masalah dan debugging. Kemudian yang terakhir yaitu mempertajam analisis dan kemampuan solusi yang dapat diuji. Ya. Nah, saya kira itu untuk materi inisiasi pertama, ya. Jadi kita percepat saja ini karena waktu yang diberikan juga sangat terbatas, ya. Ya, jadi untuk materi inisiasi kedua ini membahas tentang
struktur dasar dari algoritma itu sendiri ya. Struktur dasar dari algoritma ya. Jadi dalam struktur dasar algoritma ini tentunya ada beberapa jenis dari algoritma yang akan kita bahas. Jadi struktur dasar algoritma itu merupakan apa ya, fondasi utama dalam penyusunan logika pemrograman ya. Dalam setiap program komputer itu semua proses dijalankan berdasarkan eksekusi yang terstruktur, yaitu bagaimana suatu instruksi dieksekusi secara sekuensial, berurutan. Kemudian yang kedua yaitu bersyarat ya, selection, dan yang ketiga yaitu berupa perulangan atau looping ya. Jadi ketiga struktur ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan algoritma maupun program di berbagai bahasa pemrograman, termasuk dalam implementasi bahasa pemrograman Java sebagai bahasa yang digunakan eh, pada mata kuliah ini. Nah, yang pertama yaitu adalah algoritma sekuensial ya, yaitu algoritma yang terdiri dari rangkaian instruksi yang dikerjakan secara berurutan ya, sistematis dari langkah pertama hingga langkah terakhir tanpa melewati satu instruksi pun ya. Jadi tidak boleh melangkahi instruksi yang lainnya ya, karena harus eh, dikerjakan secara berurutan. Nah, karakteristik algoritma sekuensial ini adalah setiap instruksi dijalankan satu kali ya, dijalankan satu kali. Kemudian yang kedua tidak ada percabangan atau perulangan ya, tidak ada kondisi ya, kondisi satu, dua, dan tiga tidak ada. Kemudian tidak ada juga perulangan, tidak ada looping. Kemudian yang ketiga yaitu aliran kontrol bersifat linear ya. Artinya apa? Dari atas ke bawah. Nah, kita di sini bisa lihat contoh secara langsung ya, implementasi representasi dalam bentuk apa? Flowchart maupun pseudocode. Ya. Jadi sekali lagi kalau bentuk flowchart dia dijabarkan dalam bentuk simbol, kemudian untuk pseudocode itu dijabarkan dalam bentuk teks. Ya. Jadi di sini kita lihat contohnya, ini adalah mencari atau menghitung penjumlahan ya, penjumlahan. Nah di sini kita memulai program, kemudian ada inputan variabel A, read A dan read B, ya. Dan kemudian proses yang keempat yaitu memasukkan formula penjumlahan, ya, A tambah B, kemudian mencetak hasil penjualan, kemudian selesai. Nah, di sini kita lihat dalam bentuk pseudocode, ya, dia memasukkan variabel A itu dengan nilai 529 ya. Sedangkan B memasukkan nilai variabel B dimasukkan nilai 259. Jadi ketika menghitung ya A dan B jadi 529 ditambah 256 dan menghasilkan 785. Kemudian selesai ya. Jadi secara berurut itu dilakukan step by step. Nah, itu adalah algoritma sequential. Kemudian algoritma seleksi ya atau selection structure ya. Ini adalah bentuk algoritma yang memungkinkan komputer memilih satu dari beberapa alternatif jalur eksekusi berdasarkan kondisi logika tertentu ya. Dengan kata lain, algoritma ini mengandung decision making, keputusan yang ditentukan oleh hasil kondisi benar atau salah ya. Jadi ada percabangan ya, kondisi
benar atau salah. Nah, biasanya kondisi ini kalau benar maka dilanjutkan ke proses berikutnya. Ya, kalau salah ya berhenti ya. Selesai langsung. Nah, kita lihat karakteristik dari algoritma seleksi ini ya. Yang pertama mengandung pernyataan atau kondisi ya. Jadi ada if ya. Jadi ada if, ada kondisi. Misalnya if, else if, kemudian else. Kalau di sini kita lihat hanya if ya, if else. Kemudian hanya satu cabang kondisi yang dijalankan pada satu waktu ya. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu dapat berupa seleksi tunggal atau single selection, ganda double selection atau jamak multiple selection. Ya, jadi seleksinya itu ada yang tunggal, ada yang ganda dan ada yang jamak atau banyak. Ya, di sini kita bisa lihat contohnya dalam bentuk flowchart maupun pseudocode. Ya, di sini ada kondisi ya, kondisi usia lebih besar 17. Jadi kalau lebih besar usia lebih besar 17, iya, maka dia akan mencetak menonton. Sedangkan kalau usianya lebih kecil ya daripada 17, maka tidak ya, dia tidak boleh. Jadi kalau kondisinya benar, maka dia akan mencetak penonton. Kalau tidak, dia akan tidak boleh menonton. Kemudian selesai. Ya, jadi itu ada jadi ada satu kondisi ya, ada pengkondisian usia lebih besar 17. Ya, jadi harus 17 ke atas baru dia bisa menonton. Kalau usianya di bawah dari 17, maka dia tidak boleh menonton. Ya, jadi ada if else di situ ya. Sedangkan yang terakhir yaitu ada yang disebut sebagai struktur perulangan ya. Biasa disebut looping atau iteration structure. Ya. Kalau kita definisikan adalah bentuk algoritma yang memungkinkan satu blok instruksi dieksekusi secara berulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Ya, tujuan utama perulangan ini adalah efisiensi eksekusi. Ya, bayangkan kalau tidak ada perulangan, maka otomatis listing code yang akan kita tulis itu banyak sekali ya, banyak sekali. Itulah mengapa perlu menggunakan struktur perulangan agar efisien dalam eksekusi. Artinya apa? Agar suatu operasi yang sama tidak perlu ditulis secara berulang kali secara manual. Nah, karakteristiknya itu melibatkan kondisi kontrol ya, biasanya berupa ekspresi logika. Kemudian dapat berubah count control loop ya, jumlah literasi tertentu. Jadi ada conditioning control loop ya, berdasarkan kondisi benar atau salah. Nah, jenis umum dipakai dalam pemrograman Java ya, ada yang disebut sebagai for, while, dan while. Nah, kita lihat dulu contohnya dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Di sini ada perulangan ya, perulangan. Nah, yang pertama dimulai ya dari algoritma ini yaitu deklarasi variabel dan inisiasi ya, di mana A ini berupa apa? A ini bernilai 0, kemudian B itu bernilai 100. Ya. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu A sama dengan A ditambah 1. Ya. Jadi A sama dengan A tambah 1. 0 ditambah 1. Kemudian masuk dalam kondisi ya. If. Ya, simbol kondisi ini seperti ini ya.
Masukannya itu berupa satu, kemudian output dari kondisi itu biasa dua ya, ya atau tidak. Kalau kondisinya A lebih besar B, ya, ya, maka dia langsung selesai. Tetapi kalau tidak, dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya itu benar, ya. Jadi A sama dengan 0 tambah 1, ya, sampai dengan kondisi terpenuhi, ya. Jadi dia akan melakukan secara berulang, ya. Dia akan melakukan perulangan secara berulang sampai kondisi itu terpenuhi sehingga benar-benar selesai, ya, seperti itu. Nah, kita masuk yang materi ketiga, ya, yaitu flowchart, ya. Flowchart. Kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu flowchart. Nah, jadi representasi algoritma itu merupakan tahap penting dalam proses perencanaan program komputer. Ya, jadi sebelum kita mengimplementasikan dalam bentuk codingan atau mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, terlebih dahulu kita harus eh, menggambarkan dalam bentuk algoritma, ya, dalam bentuk flowchart misalnya. Tujuannya apa, ya? Tujuannya untuk menerjemahkan logika penyelesaian masalah ke dalam bentuk visual, ya, ke dalam bentuk simbol atau dalam bentuk deskriptif pseudocode yang dapat dipahami manusia maupun diterapkan oleh komputer. Nah, salah satu bentuk representasi yang paling umum digunakan adalah flowchart, ya, yaitu diagram alur yang menggambarkan urutan langkah-langkah logis dari suatu algoritma. Flowchart berfungsi sebagai jembatan konseptual antara perancangan logika dan implementasi kode program. Ya, dalam konteks pembelajaran algoritma dan pemrograman berbasis Java ini, flowchart berperan penting untuk memudahkan, ya, mahasiswa memahami alur eksekusi program sebelum masuk ke tahap pengkodean atau tahap codingan, ya, seperti itu. Nah, flowchart itu sendiri adalah representasi grafis dari urutan langkah-langkah dalam sebuah proses atau algoritma. Setiap langkah dipresentasikan oleh simbol tertentu yang menunjukkan jenis operasi maupun keputusan dan dihubungkan oleh arrow atau panah, ya, untuk memperlihatkan arah logika, arah aliran logika, ya. Dengan kata lain, ya, kita sederhanakan model flowchart itu adalah model visual dari algoritma yang mempermudah analisis, kemudian mempermudah komunikasi, serta dokumentasi dari proses komputasi yang dilakukan. Nah, contoh sederhananya itu, ya, contoh sederhananya itu pasti dimulai dari ini, ya, ada formulai, kemudian ada input, ya, ada inputan S dan T, ya, kemudian ada operasi perhitungan, hitung kecepatan, kemudian hitung percepatan, kemudian ada output, tampilkan
nilai kecepatan atau variabel V, kemudian tampilkan percepatan variabel A. Tujuannya apa ya? Tujuannya dari fungsi flowchart ini adalah yang pertama yaitu visualisasi proses. Artinya apa? Artinya adalah menggambarkan hubungan antara langkah-langkah secara sistematis. Ya, jadi menghubungkan langkah-langkah secara sistematis. Kemudian yang kedua yaitu analisis logika, ya, analisis logika, yaitu artinya apa? Menelusuri jalur eksekusi untuk mendeteksi kesalahan logika atau logical error, ya. Jadi dia bisa menelusuri jalur eksekusi untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan logika. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dokumentasi. Artinya apa? Menjadi dokumen pendukung bagi pengembang sistem dalam debugging program. Ya, jadi ada apapun bahasa pemrograman yang digunakan, dokumentasinya itu bisa kita lihat dalam bentuk flowchart. Kemudian ya, ada yang disebut sebagai komunikasi, ya, memfasilitasi eh, komunikasi antar perancang sistem, pengembang dan pengguna non teknis. Jadi flowchart itu bukanlah program, ya, bukan program yang kita eksekusi atau kita jalankan, melainkan sebagai alat bantu konseptual yang memperjelas bagaimana logika program itu bekerja. Ya. Nah, untuk membuat representasi algoritma dalam bentuk flowchart, ya, di materi RBV itu, ya, saya kurang tahu di materi inisiasi keberapa, ya, untuk membuat sebuah flowchart kita bisa menggunakan yang namanya Draw.io, ya. Jadi ada software yang kita bisa gunakan, ya, untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart, ya, flowchart. Misalnya di sini, ya. Jadi kalian tinggal tulis di misalnya di ada yang disebut sebagai, ada aplikasi namanya Draw.io. Draw.io. Kemudian kalian cari yang drawio.com, ya. Drawio.com. Kemudian kalian tinggal download, ya. Download. Kalian sesuaikan yang mana sistem operasi yang kalian gunakan. Apakah menggunakan Windows atau Mac, ya. Kalau kalian menggunakan Windows, kalian tinggal download Windows Installer. Kemudian yang pakai Mac, kalian bisa download, ya, di sini, ya. Jadi tersedia, ya, sistem operasi Windows maupun Mac OS, ya. Karena kebetulan saya sudah download dan sudah pasang di komputer, maka kita bisa langsung menjalankan. Jadi untuk tampilan Drive IO sendiri itu kan seperti ini. Jadi setelah kalian install,
draw IO, kalian bisa melihat di sini ada beberapa eh, diagram ya, ada beberapa simbol yang bisa kalian gunakan untuk eh, merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart ya. Yang dalam bentuk flowchart, jadi ada terminator, bisa kalian langsung geser ya, tinggal tarik, kemudian tinggal klik 2 kali ya, mulai misalnya, kemudian selesai misalnya, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali simbol-simbol yang ada atau sudah disediakan oleh eh, aplikasi Draw.io ini ya. Oke, nanti kita praktekkan secara langsung. Kita lanjut dulu materinya. Jadi aplikasi yang yang bisa kalian gunakan itu bisa menggunakan Draw.io atau bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Jadi tidak ada batasan yang mana yang harus digunakan, tapi untuk yang free sendiri ya kalian bisa menggunakan aplikasi Dry.io tadi ya. Nah, kita lihat di sini ya dulu simbol-simbol dalam. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada beberapa simbol-simbol dalam flowchart yang bisa kita lihat. Nah, ada simbol yang disebut sebagai terminator ya, yang disebut sebagai terminator yang fungsinya menandakan awal atau akhir sebuah proses ya, awal atau akhir sebuah proses. Nah, kita bisa lihat simbolnya seperti ini ya, dalam bentuk oval ya. Kemudian ada simbol yang disebut sebagai preparation ya, atau persegi enam ya, persegi enam. Sini digunakan untuk deklarasi kemudian inisiasi sebuah variabel atau tipe data ya. Jadi kalau kita lihat Dry IO tadi, kita buka ya, semua jenis simbol ini ya tersedia di situ ya. Jadi tinggal ditarik masuk ke dalam lembar kerja. Kemudian ada yang disebut sebagai simbol data, yaitu berfungsi sebagai input output ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai simbol proses ya, persegi panjang, yaitu berfungsi sebagai eh, proses ya, proses perhitungan data inputan maupun eh, iya, jadi dia memproses data inputan ya. Kemudian ada yang disebut sebagai simbol decision atau keputusan, berfungsi sebagai, jadi ada yang disebut sebagai decision atau keputusan, yaitu menentukan arah alur berdasarkan kondisi logis. Ya, jadi ini biasa dipakai kalau ada kondisi ya, yang sudah disampaikan tadi, if, else, kemudian else if.
Kalau ada kondisi di situ kita menggunakan simbol decision ya, simbol keputusan. Sedangkan untuk konektor, simbol konektor berfungsi sebagai menyambungkan alir flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak memuat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Ya, disimbolkan seperti ini ya. Kemudian yang ada simbol arrow ya, yaitu tanda panah, yaitu menyambungkan aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Kemudian ada simbol yang disebut sebagai delay ya, digunakan untuk menunjukkan penundaan atau tunggu proses untuk masukan dari beberapa proses. Ya, jadi itu beberapa simbol dalam representasi algoritma, representasi dalam bentuk flowchart. Ya. Nah, sini kita masuk dalam pedoman dasar membuat flowchart. Jadi, dalam menggambar flowchart yang efektif dan komunikatif, beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama yaitu urutannya itu harus logis. Ya, artinya apa? Semua langkah disusun berdasarkan urutan logika eksekusi program. Ya, semua langkah disusun berdasarkan urutan logika. Kemudian yang kedua yaitu kejelasan visual. Ya, diagram harus rapi, kemudian proporsional dan mudah diikuti oleh pembaca. Ya, jadi kejelasan visualnya itu harus benar-benar mudah dan dimengerti oleh pembaca. Kemudian eh, konsisten ya, konsistensi simbol. Gunakan simbol standar dan hindari variasi bentuk yang membingungkan. Ya, jadi tadi sudah ditentukan simbol-simbol standar ya dalam representasi dalam bentuk flowchart. Jadi ada simbol standar ya. Jadi hindari variasi atau bentuk yang tidak dimengerti oleh orang yang membacanya. Kemudian satu arah aliran ya. Alur logika idealnya bergerak dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ya, jadi idealnya itu dalam penulisan flowchart itu harus dari atas ke bawah, kemudian juga bisa dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian minimalkan persimpangan panah, ya. Jadi hindari garis silang atau berbelit agar diagram mudah dibaca. Ya, jadi hindari raw ya tanda panah yang membingungkan ya atau garis silang atau garis-garis yang berbelit ya agar diagramnya itu mudah dibaca. Kemudian untuk label kondisi pada simbol keputusan beri label jelas untuk setiap cabang. Jadi misalnya ya atau tidak ya. Jadi kalau pengkondisian tadi dalam bentuk blok itu pada seperti ini, maka labelnya itu harus jelas ya. Ya dan tidak. Jadi ada keputusan ya dan tidak ya. Walaupun nanti inputannya yang masuk ke sini hanya satu, tetapi yang keluar dari simbol ini itu harus dua. Nah, itu harus ditulis yang mana ya dan yang mana yang tidak. Atau apa? Atau biasa juga disebut sebagai true dan false, ya. Ya dan tidak, true dan false. Nah, ini contoh. Nah, kita coba membuat flowchart ya untuk menghitung kecepatan dan percepatan ya menggunakan Raw IO. Jadi kita bisa buka kembali Raw IO ya. Oh, oh, Draw IO. Ya. Jadi untuk simbol seperti ini ya itu digunakan untuk merepresentasikan
awal dan akhir sebuah proses. Ya. Jadi ada mulai dan ada selesai. Nah, kemudian untuk pendeklarasian itu bisa kita gunakan simbol persegi enam atau simbol seperti ini ya. Jadi kita tinggal tarik, drag and drop, drag, sesuaikan saja ya. Kita juga bisa ambil di sini di general ya. Terserah. Kemudian kita bisa masukkan pendeklarasiannya ya, S dan T misalnya ya. Segi 6 dan deklarasi variabel. Ya, jadi tinggal diklik dua kali di dalam simbol preparation deklarasi variabel. Variabel apa? Variabel yaitu ST ya, STVA misalnya. S S T V. Misalnya kita ingin menghitung tadi kecepatan dan percepatan. Untuk arrownya sendiri kita bisa klik yang di atas, kemudian sisa arahkan kursor ke panah ke bawah ya. Jadi tinggal diklik maka akan mengarah ke simbol berikutnya ya, simbol preparation. Kemudian untuk inputan ya, kita bisa pakai jajar genjang ya. Sudah ditentukan jajar genjang untuk inputannya sendiri itu input S dan T. Input panjang di input variabel S dan T. Nah, kita bisa tinggal arahkan panahnya, kemudian sepertinya untuk meluruskan tinggal digeser saja. Kemudian untuk proses kita gunakan simbol persegi panjang ya. Jadi kita tinggal klik atau klik dua klik satu kali saja. Eh, Kemudian kita proses menggunakan formula hitung kecepatan yaitu V sama dengan S dibagi T. V sama dengan V V sama dengan S dibagi T. Nah, untuk percepatan sendiri A sama dengan V bagi T. A sama dengan V dibagi T. Ya, seperti itu. Untuk output, ya, kita masukkan ya yang jajar genjang ya, yang seperti ini. Jadi input dan output itu dia menggunakan, jadi tampilkan P, P dan E. Ya.
karena B dan A ya. B seperti ini ya, dalam bentuk sequential. Jadi tinggal kita rapikan, tinggal ditarik kalau kita ingin meluruskan arrownya ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, implementasi dalam bentuk flowchart ya, menggunakan aplikasi Draw.io. Jadi kalau kita ingin jabarkan ya, kan flowchart ya, dalam bentuk flowchart, dalam bentuk flowchart. Kalau untuk pseudocode kita bisa jabarkan dalam bentuk teks ya. Jadi mulai dibaca ya, dia ada mulai misalnya, ada mulai misalnya satu misalnya mulai ya, kemudian dua itu pendeklarasian variabel, deklarasi variabel. Kemudian yang ketiga yaitu input. Tiga yaitu input variabel S dan T. Kemudian yang keempat itu hitung kecepatan. Hitung kecepatan V dan percepatan A ya ini. Kemudian kelima selesai. Ya, jadi representasi dalam Draw.io ini seperti ini ya, flowchart dan pseudocode. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk materi inisiasi untuk materi inisiasi ketiga itu seperti ini ya. Representasi algoritma dalam bentuk flowchart ya. Sedangkan untuk yang keempat itu tentang eh, pseudocode ya, penjelasan tentang pseudocode secara nah, dalam tahap perancangan algoritma, representasi menjadi kunci agar ide logika yang kompleks dapat dituangkan ke dalam bentuk yang sistematis, terukur, dan mudah dipahami. Setelah kalian mengenal flowchart tadi ya sebagai representasi visual ya dalam bentuk simbol maupun diagram, selanjutnya adalah memahami tentang pseudocode ya, representasi algoritmik dalam bentuk deskriptif dan naratif ya dalam bentuk teks yang menyerupai bahasa
pemrograman, namun masih bersifat konseptual. Nah, kalau kita definisikan pseudocode itu yaitu sebagai deskripsi yang terstruktur dari algoritma dalam bentuk bahasa alami yang menyerupai kode program yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah logis pemecahan masalah agar mudah dibaca manusia, namun belum dapat dijalankan oleh komputer. Nah, artinya pseudocode ini bukan bahasa pemrograman, ya, bukan bahasa pemrograman seperti Java, bukan bahasa pemrograman seperti Delphi, Visual Basic, ataupun bahasa pemrograman yang berbasis web. Ya, jadi bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa perantara antara logika dan implementasi kode. Ya. Ia tidak mengikuti aturan sintaks yang ketat, ya, tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan seperti penggunaan bahasa pemrograman di Java, C++, ataupun yang lainnya, tetapi tetap menggunakan struktur kontrol, ya, yang serupa seperti sequential tadi, kemudian ada yang seleksi if else, else if, kemudian ada perulangan, ya, while, do while, ya, seperti itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Yaitu yang pertama mempermudah perancangan algoritma. Ya, artinya apa? Mahasiswa dapat menulis logika solusi tanpa memikirkan detail teknis bahasa pemrograman. Ya, jadi bisa menulis terlebih dahulu langkah-langkah atau urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan solusi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterbacaan. Ya, atau yang biasa disebut sebagai readability. Ya, yaitu langkah-langkah yang disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi kesalahan sintaks, ya, karena tidak mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Jadi fokus mahasiswa adalah pada logika saja, bukan pada kesalahan penulisan kode. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat yaitu menjadi panduan implementasi. Jadi algoritma ini ya menjadi panduan bagi para programmer untuk dapat secara langsung diterjemahkan ke dalam tulisan kode atau ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini contoh pseudocode. Ya. Di sini kita bisa lihat, ya, bahasanya secara deskriptif, ya, deskriptif. Jadi tidak digambarkan dalam bentuk apa simbol maupun diagram, ya. Jadi dimulai, ini kan program sederhana untuk mencari bilangan ganjil dari satu sampai 10. Jadi dia diuraikan dalam bentuk teks, ya. Jadi mulai ada kelasnya, ya, nama kelas mencari bilangan ganjil sampai 10 misalnya. Kemudian masuk ke tahap deklarasi, ya, deklarasi variabel integer, int. Ya, jadi ini adalah tipe data, ya, integer ini adalah tipe data dari variabel i. Ya. Inisiasi awal i sama dengan 10. Ya, kemudian ada perulangan menggunakan while i lebih kecil dari 11. Nah, if, ya, ada kondisi. Jika i tidak habis dibagi dua, maka cetak i. Kemudian i ini i ditambah satu. Ya, jadi ada kondisi i lebih kecil apa? Jadi ada kondisi jika i tidak habis dibagi dua, maka cetak i. Nah, kemudian selesai. Ya, jadi ini deskripsi, ya, pendeskripsian eh,
algoritma dalam bentuk pseudocode untuk mencari bilangan ganjil. Nah, kalau kita jabarkan lagi ke dalam desain algoritma dalam apa? Desain algoritma menggunakan Cray.io. Nah, kita bisa menggunakan misalnya pseudocode. Ini kan pseudocode tadi dalam bentuk sequential ya. Sequential. Nah, kalau untuk dengan seleksi misalnya. Seleksi ya. Itu kita contohkan seperti ini ya. Pertama yaitu kita mulai satu mulai. Kemudian yang kedua yaitu tentunya kita inputkan usia ya. Input usia misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu kita lakukan kondisi ya. Jika usia lebih besar sama dengan 17, ada kondisi di sini jika usia usia lebih besar sama dengan 17, 17. Kalau kondisinya benar atau iya, maka kita cetak dewasa. Kan? Ini ya, kalau iya ya cetak dewasa. Kalau tidak, jika tidak atau else, jika tidak, maka cetak belum dewasa. Hmm, dewasa. Lihat selesai. Ini adalah pseudocode menggunakan bentuk algoritma seleksi atau pengkondisian ya. Jadi dideskripsikan dalam bentuk naratif ya. Jadi sini kenapa saya katakan seleksi karena sekali lagi ada kondisi ya. Kondisi ya dan tidak. Kalau usianya itu lebih besar sama dengan 17 atau kalau kita simpulkan 17 ke atas maka dia akan dicetak dewasa. Kalau tidak maka dia dicetak belum dewasa. Jadi ada dua kondisi if else ya. Ya dan tidak. Nah, kalau untuk perulangan sendiri ya
Ulangan sama tadi ya. Ada mulai, kemudian untuk I ada di sini. I misalnya ya. I. Kemudian yang ketiga itu ada for ya, ada for atau perulangan ya. Untuk I misalnya, untuk I misalnya, I 1 sampai 5 misalnya. 1 sampai 5. Maka do atau lakukan. Untuk I 1 sampai 5 maka lakukan. Maka cetak I. I. Maka cetak I. Jadi dia akan mencetak I ini 1 sampai 5 secara berulang. Jadi ada perulangan sampai dengan angka ke 5. Seperti ini ya. Jadi ini eh, pseudocode dalam bentuk teks. Ya. Jadi pedoman penulisan pseudocode ini ya untuk menghasilkan pseudocode yang efektif dan mudah dipahami, beberapa prinsip akademis itu perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang konsisten, ya. Bahasa yang konsisten. Ya, terserah kalian mau pilih bahasa apa, mau pakai bahasa Inggris mau atau bahasa Indonesia. Intinya mudah kalian pahami, ya, dan mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkahnya itu secara logis dan berurutan. Ya, kemudian yang ketiga itu gunakan spasi ke dalam untuk menunjukkan blok perintah bersarang. Kemudian yaitu gunakan kata kunci standar, ya. Apakah dia masuk dalam bentuk sekuensial atau dalam bentuk perulangan dan kondisi. Ya, seperti if, then, else, for, while, ya, repeat. Nah, kemudian sertakan komentar singkat bila diperlukan. Ya. Kemudian gunakan notasi input, output, read, dan cetak. Jadi ada di sini inputnya ya, input, cetak, kemudian ada proses. Seperti itu. Nah, sebagai